Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. فصلاة الله وسلامه على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur. Untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita yang hadir di majelis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung satu persatu berapa nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang paling pintar sekalipun dia tidak akan mampu menguraikan, dia tidak akan mampu menghitung kenikmatan yang sudah dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting untuk kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi hamba yang pandai bersyukur, menjadi orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan, semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu bersyukur adalah mereka yang berkomitmen untuk selalu menghadirkan kebaikan, melakukan amal saleh. Sekecil apapun kebaikan itu selalu dia hadirkan. Maka ini adalah tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini, di tengah kesibukan kita semua, di tengah terik matahari, tetapi kita mampu hadir, kita bisa hadir menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ini adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Maka izinkan saya melalui mimbar yang mulia ini mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Selamat tahun baru 1447 Hijriah. Mudah-mudahan nilai-nilai hijrah yang dihadirkan oleh baginda Rasul dan para sahabatnya bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita, baik sebagai umat yang beragama, sebagai bangsa dan negara yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya pemilihan momentum di dalam menentukan kalender Islam itu adalah merupakan salah satu momen yang sangat penting yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita. Kita tahu dalam sejarah Islam begitu banyak momen, begitu banyak peristiwa yang penting. Ada kelahiran baginda Nabi, ada wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ada kemenangan beliau dari peperangan-peperangan yang dilakukan. Ada juga Fathu Mekkah dan lain sebagainya. Tetapi justru penanggalan di dalam kalender Islam yang diambil adalah peristiwa hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini semua didasari atas usul para sahabat, di antaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang mengusulkan pada khalifah pada waktu itu, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, agar menjadikan momentum hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penanggalan dalam kalender Islam. Kenapa hijrah menjadi peristiwa yang dipilih untuk menentukan tahun dalam Islam? Ketahuilah rahmat Allah, momentum hijrah itu adalah momentum kebangkitan Islam. Momentum hijrah itu adalah menandai kebangkitan Islam. Peradaban Islam yang hadir sampai detik ini justru terjadi setelah adanya pergeseran baginda Nabi, perpindahan baginda Nabi, atau yang kita kenal dengan hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekkah menuju Madinah. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sesaat setelah beliau berhijrah? Ketahuilah hadirat Allah, ada 3 hal yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sampai ke Madinah, atau yang kita kenal dengan Yathrib pada waktu itu. Yang pertama adalah binaul masjid. Pertama kali yang beliau lakukan begitu sampai di Madinah adalah membangun masjid. Itulah masjid yang kita kenal sampai detik ini sebagai Masjid Quba, sebagai masjid pertama yang dibangun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Masjid rahmat Allah bukan hanya sekedar simbol dalam Islam, tetapi dia adalah merupakan sumber segala aktivitas yang bisa dihadirkan dalam kehidupan ini. Disitulah tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu pengetahuan. Disitulah beliau melakukan rapat-rapat penting terkait bagaimana pengembangan Islam. Karena itu membangun masjid ini adalah merupakan satu sarana yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan kita. Mata Allah, masjid itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat, dan masjid itu harus dirasakan kemanfaatannya bukan hanya dari sisi spiritual semata, tetapi dari sisi sosial. Bahkan kalau perlu dari sisi ekonomi, masjid itu harus menghadirkan nilai bagi masyarakat sekitar. Karena itu, karena masjid adalah tempat yang sangat penting dan dia menjadi tempat yang istimewa dalam pandangan Islam, terlebih lagi Masjid Quba, maka kita tahu bahwasanya Quba itu memiliki keistimewaan. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang keutamaan Masjid Quba. Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang dari tempat dia tinggal, apakah rumahnya atau hotel tempat dia transit, membersihkan diri dalam artian dia mengambil wudhu, kemudian dia datang ke Masjid Quba untuk sholat, apapun saja sholatnya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang berumrah. Karena itu saya selalu menyampaikan kepada jamaah, mari kita umrah ke Madinah. Umrah dari Madinah artinya apa? Kita bisa melakukan salat sunat di Masjid Quba, kemudian nilai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah. Ini adalah salah satu keutamaan dari Masjid Quba yang dibangun pertama kali sesaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan hijrah. Yang kedua, hormat Allah, yang dilakukan baginda Nabi adalah al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar. Beliau mempersaudarakan dua umat yang berbeda latar belakang. Kaum muhajirin dan kaum ansar itu dipersaudarakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dasar satu yang sama, yaitu kesamaan iman, kesamaan kepercayaan. Kita tahu orang-orang muhajirin meninggalkan harta, meninggalkan keluarga yang tidak muslim, sehingga mereka tidak membawa apapun dalam kehidupannya.
Sementara itu kita tahu bagaimana orang Ansar yang mendiami kota Madinah, ada di antara mereka yang tergolong orang-orang yang kaya, maka mereka dipersaudarakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat hadirin Allah, bagaimana konsep persaudaraan yang dibangun oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bil huma was sahar. Perumpamaan orang-orang yang beriman, yang benar-benar bersaudara satu sama lainnya, diibaratkan seperti satu tubuh. Satu tubuh ini, bila satu di antara bagian tubuh ini yang sakit, maka semua tubuh itu akan merasakan sakit. Inilah Islam itu diibaratkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu kesatuan, ibaratnya adalah satu tubuh. Maka kita harus menghadirkan konsep seperti itu. Kita sesama muslim tidak lagi dibatasi oleh warna kulit, tidak lagi dibatasi oleh pulau, tidak lagi dibatasi oleh bahasa. Tetapi bila mana dia seorang yang beriman kepada Allah, maka dia adalah saudara kita. Bagaimana cara kita memperlakukan saudara? Layaknya kita mencintai diri sendiri. Itulah cara kita memperlakukan dia. Karena itu orang baru dikatakan beriman dalam Islam ini bila mana dia sudah mampu mencintai saudaranya, laksana dia mencintai dirinya sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang, walaupun rajin salat, walaupun rajin mengaji, walaupun rajin berpuasa, tetapi kalau dia belum mencintai saudaranya layaknya dia mencintai dirinya sendiri, maka orang itu belum dikatakan sempurna imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil contoh bagaimana Rasul mempersaudarakan antara seorang sahabat yang namanya Abdurrahman ibn Auf dengan sahabat Nabi yang tinggal di Madinah yang namanya Sa'ad ibn Rabi al-Ansari. Begitu beliau ini berhijrah, maka beliau panggil dua sahabat ini, wahai Sa'ad, kamu kesini. Wahai Abdurrahman ibn Auf, lihat, Anda sekarang saya persaudarakan atas dasar keimanan. Anda bersaudara karena satu keyakinan, Anda bersaudara karena satu keimanan. Maka apa yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Rabi' rahimahullah? Beliau kumpulkan hartanya dari A sampai Z. Beliau bagi dua harta itu. Beliau mengatakan kepada Abdurrahman, wahai saudaraku, sebagai implementasi keimanan saya, silahkan Anda pilih harta yang mana yang Anda suka. Di antara dua harta yang sudah saya bagi dua ini, silahkan Anda memilihnya terlebih dahulu. Bukan beliau yang memilihkan, bukan beliau memberikan sisa-sisa, bukan beliau memilih yang baik-baik, tetapi beliau bagi dua dan diberikan pilihan kepada saudaranya, yaitu Abdurrahman ibn Auf. Itulah cara mereka memperlakukan saudaranya, karena didasarkan atas dasar keimanan. Yang ketiga, rahmati Allah, yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-mawathiq, menghadirkan komitmen perdamaian di kota Madinah. Kita tahu Madinah pada waktu itu didiami oleh beragam suku. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada orang-orang musyrik. Maka beliau hadir di situ, menghadirkan komitmen bagaimana kita menjaga kebersamaan, bagaimana kita menjaga kedamaian, sehingga tidak ada di antara kita yang saling memusuhi, tidak ada di antara kita yang saling memerangi. Dan inilah cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadirkan Islam, sehingga Islam itu diakui eksistensinya, keberadaannya oleh masyarakat yang berbeda pandangan dengan beliau. Hadirin Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membedah pemikiran kita, bahwasanya inilah yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikala beliau berhijrah ke Madinah, sehingga pantas kiranya peristiwa hijrah ini menjadi momentum untuk dijadikan sebagai penanda tahun dalam Islam, karena dia adalah momentum yang sangat besar sekali yang bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Dan inilah menjadi momentum tersebarnya, tersiarnya
Islam dan peradabannya sampai detik ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا المصطفى ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة